Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhal hadirin muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adam min rabbih fataba alaihi innahu huwal alim. Wa'tasimu bihablillah wa'tasimu bihablillah wa'tasimu bihablillah ilahi al-rasuli wal rasuli azim Muhammad wa ma'al Adul Karomin jamaah managil wabil khusus yang saya hormati pengurus lembaga dakwah Khalifah Qadiri Al-Syabani Al-Hikmah dan Pesantren Suryalaya, khususnya di Tangerang Raya sekitarnya. Saya hormati para mubaligh, para pemangku manaqib, imam khataman, para asatidz yang senantiasa memberikan ilmu-ilmu pada kita, para guru-guru, para kiai dengan hadirin bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat, terutama nikmat kita masih diberi ketetapan iman, Islam, ihsan. Bersyukur kita sampai saat ini Allah beri kita kenikmatan sehat walafiat. Semoga di sisa umur kita Allah senantiasa berikan limpah dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kali kita tadi membacakan ayat dan tadi saya ulang lagi dalam khutbah berkenaan dengan orang yang pertama yang melakukan talqin adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi istilah talqin bukan barang yang baru, bukan yang menyeramkan. Talqin itu Nabi Adam pertama mendapatkan talqin. Dan kita semua pengamal thariqah, orang siapapun kita mendapatkan tuntunan zikrullah yang diajarkan, dibimbingkan, dituntunkan oleh Hadratus Syekh Al-Sa'abah Anwar Syekh Al-Sa'abah wa Batatul Arifin sebagai mursyid. Jadi itu melalui pentalqinan. Talqin adalah satu proses di mana kita disadarkan kembali tentang asal kita. Manusia di alam arwah, ruh kita bersaksi, qalu syahidna. Lalu kemudian ruh ini dibungkus dengan badan zahir ini, hidup di dunia, terlupakan, lupa jadinya. Nah, maka talqin adalah proses penyadaran kembali, diingatkan kembali melalui apa? Melalui penanaman syajarah Quran dalam diri. Ijra'u fi nufusikum syajarah Quran, yaitu kalimat la ilaha illallah. Sehingga dengan bekal itu kita disadarkan. Sehingga dengan kesadaran itulah maka kita diberi kewaspadaan. Artinya dunia hanya sekedar dunia untuk dijalani lalu nanti pada akhirnya ditinggalkan. Artinya seberapa kita cinta dunia maka waspada. Dunia hanya dunia. Setelah kematian kita kembali ke negeri asal. Bagi siapapun yang sudah disadarkan tentang itu. Nah, kalau syukur, talqin adalah hidayah dari Allah. Hak Allah memberikan hidayah talqin kepada siapapun yang dipilihnya. Maka syarat talqin jangan ada keterpaksaan, harus kemauan, keinginan sendiri, gitu ya. Dan hidayah dengan keinginan sendiri untuk talqin itu artinya qalbunya membuka.
Kalau terpaksa, kalbunya tutup, tidak tertutup. Bagaimana bisa mendapatkan limpahan kalau tertutup? Ya. Dengan keinginan, kemauan sendiri dan niat, maka tempat yang ada pada diri sebagai bencana atau wadah yang akan menerima limpahan sudah dikosongkan. Bagaimana tempat wadah bisa diisi kalau terisi? Yang ada luber. Nah, jadi bersyukur kita yang sudah berotak tinggal sekarang berproses itu di dalam upaya prosesnya, maka harus ada kewaspadaan. Nah, gitu ya. Malah sekarang ini dunia ini fenomenanya sudah banyak sekali yang terjadi, sehingga perlu kewaspadaan tingkat tinggi. Pertama, kewaspadaan kita semenjak kita ditinggal wafat. Nah, dari situ kita harus betul-betul mulai ada kewaspadaan. Dalam arti waspada di sini ini berkenaan dengan kemursidan. Sebenarnya ketika kita bertalqin pun diberikan alat untuk proses penyadaran tadi, maka harus dibarengi dengan kewaspadaan. Terlebih ketika wafat Guru Agung Pangersama. Karena sejarah memang membuktikan ketika seorang pimpinan wafat, seorang tokoh wafat, seorang yang dituakan wafat, maka selalu saja ada terjadi macam-macam gitu ya. Bahkan di kalangan para nabi pun begitu. Nabi wafat, muncullah nabi palsu. Musailama al-Kadzdzab. Jadi nggak aneh. Jadi kalau sekarang muncul pengakuan ada mursyid-mursyid, itulah memang dulu pun begitu. Tinggal kembali kepada kita, waspadakan kita tentang itu. Nah, maka bersyukur ketika kita betul-betul ada di dalam naungan, di dalam koridor yang Guru amanahkan di wasiat terakhirnya. Wa'tasimu bihablillah. Wa'tasimu bihablillah itu pakai itu untuk kewaspadaan supaya kita tetap berpegang teguh apapun yang terjadi. Begitu. Berpegang teguh pada tambang Allah. Kalau kita mau berkecil, kita dekatkan tambang Allah di situ adalah pengajaran guru ini. Secara umum, tambang Allah ini ajaran Islam, risalah. Secara umum, kita bersyukur masih ditetapkan keislaman itu, masih beragama Islam. Gak apa-apa lah kalau Islamnya baru dikatakan. Tapi paling tidak kita selalu mengupayakan, karena identitas itu penting. Dengan identitas kita mau nggak mau harus menjaga itu. Nah, maka nggak mudah sebetulnya kita punya identitas ini. Termasuk ketika kita dilabeli sebagai pengurus LDTKE, pengurus Ibu Bella, itu identitas semua itu. Dilabeli wakil talqin, dilabeli mubalik, itu semua tuh. Label-label itu apa? Menentukan, sehingga mau nggak mau kita harus menjaga itu. Nah, jadi kewaspadaan yang harus ditingkatkan. Banyak sekali fenomena. Sudah gitu tentang kemursidan, ada yang ngaku mursyid, ada yang sebetulnya ngakunya tidak, tapi ketika dimursyidkan nggak menolak. Itu kan sama saja sebetulnya. Nggak ngaku mursyid, tapi dimursyidkan nggak menolak. Ya, banyak sekali fenomenanya yang betul. Biarlah itu kembali kepada urusannya, kita nggak usah pusing di situ, nggak usah ambil pusing. Yang penting yang harus kita ini adalah waspada diri, jangan sampai diri ini terbawa arus yang liar sampai keyakinan kita melemah, misalnya alhamdulillah kita jauhkan, kita tetap teguhkan. Dengan cara apa? Guru itu sudah berikan tuntunan ini luar biasa. Paketnya sudah lengkap, sudah komplit, dan sudah tercatatkan dalam bukunya, dalam kitabnya. Untuk zikir jahan harian ada di Ukul Jumat, khotaman pun ada di Ukul Jumat. Ini kita masih mau mengamalkan tuntunan lain, padahal Ukul Jumat sudah ada gitu.
Untuk manakib pun sudah dilakukan tuntunan. Suralaya masih ada, kecuali kalau suralaya sudah nggak ada, kan mudah sebetulnya. Kalau nggak ada buku, nggak ada, lihat saja suralaya. Suralaya masih ada kok. Nggak susah sekarang zaman teknologi ini, bisa lihat live atau bisa minta video kan. Gimana sih zikirnya di suralaya ini? Bagaimana sih pertamanya? Bagaimana manakibnya kan mudah. Lalu kalau kita benar-benar mau terus dibimbing dengan kemurusi dan pengesahan ini harus disamakan, diseragamkan, jangan nggak seragam. Apa yang di Suralaya lakukan dengan penuh hikmah, kecuali berkenaan dengan hal-hal yang bukan bersifat pokok, itu bisa menyesuaikan kebijakan di daerah. Kalau bukannya pokok, mana yang disebut pokok dalam toriko? Zikir jahat itu pokok, khataman itu pokok, manakib itu pokok. Di luar itu, nah itu bisa menyesuaikan dengan kebijakan daerah. Tapi jangan itu diambil dengan keputusan penilaian sendiri. Nah ini hati-hati juga. Kita ini ada pengurus, ada lembaga dakwah yang dulunya yayasan. Karena perubahan undang-undang lahirlah lembaga dakwah, lagi-lagi muncul masalah lagi. Yaitulah dunia, selalu saja ada masalah, ada baik, ada buruk, ada manfaat, ada mafsadat, selalu. Memang dunia seperti itu. Nanti muncul apa lagi? Ada lagi pro kontranya, selalu gitu. Nah, jadi setelah muncul lembaga dakwah, banyak lagi masalahnya. Setelah lembaga dakwah banyak, makanya apapun itu tetap kita harus waspada. Nah, bagi kita para pengamal, ya, sekarang ada pengurus, jadi jangan mengambil keputusan sendiri, jangan mengambil kebijakan sendiri. Kalau itu mau diambil itu nggak sesuai dengan pusat misalnya, karena ini disesuaikan dengan daerahnya, tanyakan ke pengurus dulu. Supaya apa? Supaya bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Karena lembaga dakwah, lembaga yang berbadan hukum, apapun nanti yang diputuskan mesti dipertanggungjawabkan. Kita enak nanti kalau ada apa-apa, ya udah tuh kata pengurus, nah kan gitu. Enak tinggal nanti pengurus dengan upaya sekuatnya berhikmah di situ. Bagaimana supaya melahirkan kebijakan-kebijakan yang memberikan maslahat manfaat kepada semua. Karena yang paling baik manusia, sebagai baik manusia adalah memberi kemanfaatan kepada manusia lain. Sebagai manusia adalah manusia yang bisa memberikan kemanfaatan kepada makhluk lain. Jadi bukan hanya manusia. Itulah baginda Rasulullah rahmatan lil alamin. Artinya bukan hanya sekedar untuk manusia, untuk makhluk lain. Keberadaan kita membuat manusia senang dengan kita ini. Jangan begini, awas ada situ tuh. Kita kabur. Malah keberadaannya membuat kita nggak nyaman, ya. Kan sederhana tuh, bagaimana cara supaya membuat orang senang. Apalagi kita membuat senang ahlul bait. Nah ini luar biasa lagi. Di dalam nilai kehikmahan Bapak Ibu, sederhana yang bisa kita lakukan, bagaimana cara buat ahlul bait senang dengan kita. Itu sederhana. Tapi sederhananya ya lumayan juga. Gimana nih supaya buat mereka senang? Kalau bersenang kan dengan rasa, kalau rasa tidak ada yang tahu kan. Beda dengan urusan logika, logik. Buatlah ahlul bait senang. Sekarang ahlul bait tinggal berapa? Kita jaga nih yang masih berapa orang ini, ya. Jadi dengan keberadaan kita senang, dengar nama kita disebut, rindu pengen ketemu. Nah, gimana caranya? Jadi Bapak Ibu hadirin, kita ini mau mengukur diterima, dijadikan murid ini dari sisi mana? Nah, coba. Kalau dari sisi amalia, kita masih belum istiqomah. Dikir saja masih sering 3 kali, ya kan? Khotaman masih seminggu sekali, belum tiap hari. Manakib masih cukup sebulan sekali, udah gitu selesai. Nggak ada keinginan untuk meningkatkan. Jadi dari sisi amalia sedikit yang bisa kita nilai, atau jauh lah.
Coba cari dari fadilah mana nih yang bisa membuat kita bisa diakui murid supaya dapat karomahnya, barokahnya. Kalau kita punya kemampuan ilmu, bisa nggak coba ilmu kita sedekahkan dengan cara apa? Kita sampaikan ilmu kita kepada siapapun yang dengan itu mereka dapat hidayah talqin. Kita sampaikan ilmu pemahaman kepada yang sudah talqin, bagaimana pemahaman disampaikan bisa menguatkan mereka istiqomah. Nah, itu ilmu-ilmu yang disedekahkan itu. Bukan memberikan pemahaman yang bikin kacau pikiran kita, jadi kumaha gitu, senang gitu, jadi kieu hari. Akibat pemahaman tuh. Jadi hati-hati ilmu juga kalau kita tidak bisa bawa. Ilmu penting, maha penting, tapi hati-hati. Karena bagi Rasul mengingatkan kita lah hijabah kailah ilmak. Nanti ilmu bisa menghijabmu kalau kita bisa tidak membawanya. Ya. Maka pemahaman juga harus dibangun, harus waspada dengan pemahaman. Nanti setelah waspada di pemahaman, lalu ada filter di situ, maka lahir pemahaman yang benar. Setelah itu baru ada keputusan untuk mengamalkan pun yang benar. Ya, jadi tadi saya sampaikan oleh Pak Ketua kita, bukan melarang manakib di rumah-rumah, kan begitu tadi ya. Tapi waspada. Nah, inilah tingkat kewaspadaan ini. Jadi mana pertama, kenapa harus waspada? Manakib ini bukan punya pemangku manakib. Jadi jangan pernah kita mengaku manakib ini manakib si A, manakib Pak Haji ini, manakib ini karena manakibnya di tempat Pak Hajinya. Pak Haji ini hanya memfasilitasi tempat, bukan pemilik manakib. Pemilik manakib itu sultan aulia. Nah, maka harus betul-betul ketika kita mau menggerakkan manakib, karena ini majelis karomah, nah, maka harus kewaspadaannya berlebih. Karena apa? Karena di manapun dibacakan manakib, wa ana hadirun, kata Tuhan, aku hadir. Nah, kehadiran seorang sultan aulia bisa dibayangkan. Bisa nggak kita menjamu beliau? Nah, kan itu. Sudah berat tugas pemangku manakib ini, tapi luar biasa. Mereka bisa mengadakan itu. Tinggal adab-adab yang harus diperhatikan. Karena manakib bukan majelis penakut manakib majelis warsa, maka kita semua harus ikut menjamunya. Begitu. Ini kita seringkali karena dianggap pemangku manakib lah pemilik manakibnya, lalu ya sudah terserah pemangku manakib yang repot sendiri jadinya. Sudah tempat disiapkan, sudah jamuannya, sudah macam-macamnya. Berarti yang diuntungkan pemangku manakib kalau begitu. Semua diborong itu. Jadi kalau misalkan Tuhan memberikan karomah, dapat semua itu jadinya pemangkuan kita kalau begitu. Kita masa nggak mau, gitu ya. Maka coba tinggalkan. Bukan hanya hadirnya kita di majlisan mulia, supaya dapat berlebih karomahnya. Coba apa yang bisa kita dedikasikan untuk manakib? Apa yang bisa kita bikin Tuhan senang dengan kita? Samping hadirnya, tapi juga kita ada nilai baik. Makanya saya sering menyampaikan Bapak Ibu yang punya kelebihan harta, coba sedekahkan hartanya untuk manakib, untuk menjamu Tuhan Syekh ini. Begitu. Harta nggak punya, ada tenaga, hikmahkan tenaga untuk manakib. Jadi sebelum manakib sudah datang sebelumnya bersih-bersih. Itu tuh sedekah yang nggak seberapa bisa diupayakannya, nggak sulit, tapi nilainya. Apa yang bisa dibantukan dengan tenaga ini? Saya punya tenaga ini, harta nggak punya. Nah, udah kita sebelumnya bersih-bersih, barangkali WC kotor, barangkali karpetnya debu, bersih. Nanti begitu pun setelahnya, awal bersih, setelahnya bersih. Tenaga nggak punya, tadi itu ilmunya punya, kita sedekahkan ilmunya. Bagaimana nih yang biasa manakib kok nggak nongol lagi? Nah, dengan ilmunya kasih pemahaman, kuatkan. Ayo. Nanti kita hadir lagi manakib. Sudah, kita memang punya masalah. Kalau karena masalah, misalkan nggak hadir, kita berikan motivasi dengan ilmunya. Bisa dekatkan ilmu itu. Apalagi cari. Jadi nggak berhenti di 1-2 hal. Supaya apa? Kita benar-benar. Karena ciri murid adalah selalu bersemangat untuk mencari nilai lebih. Ya, jadi
Makanya suka ada kita dalam satu kesempatan, dalam keheningan misalnya, lalu kita berpikir dan merasakan, ya Allah, apa ini kok dikir sudah lama rekaman terus, tapi kok begini terus. Nah, kadang-kadang muncul begitu langsungnya tuh, dengan maksud kok usaha saya begini terus gitu. Hubungannya dengan dunia. Yakinlah, perasaan itu, rasa itu sebetulnya akibat apa? Akibat kita belum bersungguh-sungguh sebetulnya. Tapi itu mengingat kita bahwa akan kesungguhan. Amalkan dengan sungguh-sungguh. Amalkan kawan nyak-nyak. Nah, bisa jadi kita ini belum nyak-nyak, belum sungguh-sungguh. Saya kan sudah, bikinnya sudah nggak lagi 3 kali. Sudah dong saya nyak-nyak. Nah, belum cukup di angka itu. Itu baru angka kuantitas, jumlah. Apakah sudah berkualitas? Nah, lagi-lagi waspada di situ. Jadi jangan merasa wah saya sudah terpenuhi angkanya semua nih, sudah ada 3 lagi. Lalu merasa istiqomah. Lalu khotaman sudah tiap hari nih, apalagi kita mau khotaman yang sekaligusnya full, ya. Saya nggak ingin mengatakan khotaman tak, karena yang 3 kali itu tam kalau menurut saya. Kalau yang itu disebut tam, berarti yang ini nggak tam berarti kan. Jadi yang khotaman sekaligus full, nah kalau saya menyebutkannya itu sudah juga, marakib sudah beberapa kali sebulan. Tapi kok, nah sekarang juga begitu. Nah jangan-jangan kita baru kuantitas, coba kualitas. Salah satu untuk meningkatkan kualitas, kita ini semua kita, termasuk saya, karena mubtadi'in gitu, pemula jauh dibanding dengan musuh. Nah untuk pemula seperti kita, maka zikir jahar yang utama. Artinya apa? Utama di sini. Kalau zikir jahar suaranya keluarin, jangan pelan. Tapi ya lihat situasi. Makanya mumpung ini tempatnya, nah gitu. Di sini kan bebas nih, suara mau seperti apapun. Karena itu akan membantu banyak. Suara yang keras itu sebetulnya bukan syarat harus keras di kerja hari itu, karena bahasanya bisautin qawi, ya. Suaranya kuat, bukan keras. Tapi memang dengan suara yang keras lantang membantu tenaga untuk memukul kolbu yang keras. Beda dengan pelan, beda tentu. Ya, kecuali kalau makomnya sudah naik lagi. Nanti ada fase-fasenya memang. Ada fase yang untuk mubtadi ini suaranya harus keluar. Nanti beralih, suaranya nggak lagi keras, tapi mulai pelan, tapi dengan keras dan pelannya sama. Nah gitu. Jadi nggak berpengaruh suara pelan terhadap kuatnya pukulan. Kalau masih ada pengaruhnya keras dengan pelan, itu kita makomnya masih mubtadi. Jadi kalau situasi yang nggak memungkinkan untuk keras suara, cari tempat. Harus begitu, jangan saya kan ya gimana yang namanya di komplek. Ya jangan cukup nyerah. Kalau sehari-hari di komplek nggak bisa suaranya keras ganggu tetangga, coba cari tempat di mana supaya saya bisa lepas suaranya. Begitu caranya. Itu untuk mengejar kualitas. Tapi apapun yang diupayakan tetap harus terjaga kontrolnya. Nah, ini gara-gara kita lepas kontrol sehingga sampai histeris sedikitnya. Kadang-kadang ada yang nangis, ada yang teriak-teriak, saking histerisnya. Nah itu pun harus dijaga, jangan terjadi seperti itu. Sekalipun itu kondisi yang tidak salah. Ada proses yang namanya fana. Tapi karena kondisi alamnya sekarang ini, hal itu usahakan berjaga jangan muncul, karena kalau itu dimunculkan khawatir fitnahnya. Dan begitulah tadi pun apa yang disampaikan Pak Ketua tadi untuk menapi di rumah-rumah itu dalam rangka menjaga fitnahnya. Maka harus tertib, ada organisasi yang mengatur lembaga dakwah.
silakan. Kalau mau dibuat manakib di rumah, tanyakan ke pengurus gimana baiknya, atau bolehkah saya, atau silakan. Ya, jadi cuma kalau menurut urutannya secara adabnya, buat dulu di rumah itu pikiran dulu. Nah gitu. Kalau menurut manakib, pikir berjamaah, paling tidak keluarganya sudah berjamaah di rumah itu, sudah continue setiap waktu berjamaah di rumah bersama istri anak. Sudah pikirnya dipakai tempatnya, khotamannya sudah belum di rumah itu, minimal keluarga tadi atau tetangga dengan tetangga. Nah baru tuh pikirnya sudah dilakukan di situ, khotamannya sudah, baru manakib. Ini kadang-kadang kita pikirannya tidak di situ berkeluarga ini, khotaman juga belum di situ, pengen manakib. Nah hal seperti itu kan ada hal yang tahapan-tahapan itu harus ada, sekalipun itu bukan satu ketentuan yang baku. Makanya perlu ditanyakan ke pengurus, nanti pengurus menyampaikan lagi ini ranahnya mana. Nanti pengurus kalau ini ranahnya harus ini disampaikan melalui ahlul bait, maka perlu waktu nanti sampaikan ke ahlul bait, sampaikan ke wakil kami, gitu seperti itu ya. Jadi adab-adab itu yang seperti itu harus diperhatikan. Jadi jangan-jangan ya, kualitas sudah, kualitasnya belum. Tapi kalau kualitas sudah, kualitas tidak lagi jadi ukuran. Nah itu nanti sebaliknya. Kalau sudah berkualitas, nanti bisa keluar itu dari koridor yang baku standar. Jadi sebetulnya di dalam perjalanan ruhiyah sebetulnya nggak ada standar baku. Ada standar baku dibuat itu sebagai upaya di awal, itu dilakukan sebagai pembuka awal. Kalau sudah berjalan banyak hal kembali kepada masing-masing, yang itu semua mursyid, yang itu semua wansai, yang itu semua kembali kepada Allah. Makanya setiap kita yang berdapat talqin dalam melakukan zikir nanti ketemu pengalaman begini, rasa begitu, yang itu bisa beda bisa sama kan. Dan kalau itu ada, hati-hati, jaga itu. Kalau ada rahasia Allah yang diberikan, dilimpahkan kepada siapa, yang itu harus dijaga. Ini kita malah selalu diumbar. Sudah itu rahasia kita dapatkan, sudah beruntung, gara-gara diumbar, terbuka auratnya, ya sudah, rugi kita jadinya. Maka kalau bicara urusan pengalaman spiritual, hati-hati. Apapun itu, jaga. Sampaikanlah kepada orang yang kira-kira kita yakini orang ini bisa memberikan makna positif, orang ini bisa memberikan makna baik, itu saja. Dari ketidaktahuan dan dari perjalanan itu lalu kita tanyakan, dan ditanyakan orangnya kebenaran memang top mall, namun top mall apa? Terbijak, itu tadi juga itu pikir misalnya. Nah, itulah yang terjadi. Ya, jadi maka kenapa jangan banyak tanya perkara-perkara itu, khawatir orang yang kita tanya ini bukan orang yang bisa memberikan itu. Dan nanti ketika kita yakinkan baik, jadilah baik. Kita yakinkan buruk, jadilah buruk. Maka hati-hati, waspada dengan keyakinan. Nah jadi tingkatkan waspada, kemudian selalu tanbih, jangan sekedar didengar, diucap, tapi juga betul kita upayakan diamalkan. Dengan zikir, pengamalan khotaman manakib yang berkualitas, maka akan melahirkan amal tanbih itu. Sebetulnya nggak perlu kita kejar. Kalau kita kejar, lagi-lagi nafsu yang mendorongnya. Yang penting kembalikan kepada tuntunan pokok, zikir, khotaman manakib. Dan untuk mengejar kualitas, coba riadohkan. Nah, jadi ada amal yang diriadohkan, dilatihkan sebagai bukti hikmah seorang murid, ada keinginan, semangat. Contohnya bagaimana riadohkan amalia ini?
Saya mulai besok saya niatkan, saya latihkan, saya riadohkan. Pokoknya saya coba 3 hari 3 malam pikir saya harus 165, jangan 3 kali lagi. Nah, itu riadoh itu. Dan harus komitmen. Nanti besok sehari ini nggak ada hambatan. Besoknya ternyata ada halangan, masih 3 kali. Ya sudah, nggak apa-apa, jangan berkecil hati. Yang penting sudah diriadohkan. Ulang lagi, nah, coba lagi. Mulai lagi dari besok terganggu lagi nggak? Pokoknya jangan sampai terganggu. Bismillah, saya udahan lagi. Begitu. Kalau 3 kali 3 hari sudah, minimal angka dulu kita kejar kuantitasnya. 3 hari sudah semua sempurna dari angkanya, nggak pernah 3 kali. Nanti tingkatkan, coba 7 hari bisa nggak? Didialogkan lagi. Coba 40 hari. Akhirnya kalau sudah sampai di sana sudah menjadi satu kebiasaan dan nikmat, akhirnya akan menjadi kebutuhan. Nah, kalau sudah butuh, mau nggak ada yang akan bisa mengganggu, karena kita yang butuh. Ibarat kita mau buang air, karena butuh WC, orang yang berlama-lama tidak gedor itu marah kita. Saking butuhnya buang air, bisa begitu kalau sudah butuh, gitu ya. Nah, jadi jadikan kebutuhan. Riadoh pertama, riadoh kan. Saya seminggu sekali harus sudah tiap hari ini. Karena kalau pada maghrib saya nggak bisa, masih perjalanan pulang kantor. Saya riadohkan pertamanya pada subuh saja. Nah, misalnya, silakan. Tapi tiap ada subuh. Coba lagi 3 kali subuh, 7 subuh, 40 subuh. Begitu riadoh itu. Yang kira-kira gambaran kita mampu. Itu aja dulu. Jangan yang terlalu gimana. Ini pikirnya 3 kali sudah ngejar 10.000. Ini pikirnya 3 kalinya masih ngejarnya ribuan. Bertahap caranya, gitu ya. Sampai ketemu nikmatnya, sampai ketemu itu sehingga kita jadi mau terus, jadi butuh. Berarti berhasil riadohnya kalau sudah sampai pada butuh itu. Manaki, pokoknya saya kalau sudah tiap bulan saya mungkin belum mampu, sekalipun saya tahu kalau ketika kita mau ke sudah tiap bulan itu yang utama, gitu. Kita paham tuh, diberi pemahaman bahwa hadirnya kita di majelis surah itu lebih utama. Tapi saya nggak mampu, nggak keukur. Tapi kalau kesini, ini pun tempatnya guru kita. Saya niatkan kesini tiap bulan. Nah, begitu. Dengan meyakinkan ini perwakilannya, ini juga tempat guru, ini wakaf Surya Laya. Kita jaga, kita urus. Saya coba 40 kali manakib di sekretariat ini, nggak boleh nggak hadir. Begitu. Ya tuh. Ini kita bicara dulu pengen yang aneh-aneh. Orang nggak puasa kita mau puasa, kan aneh. Ya, jadi tahapannya di situ dulu. Baru kalau itu sudah boleh kita mau lihat apa. Tapi juga kalau kita merasa belum mampu mengejar kualitas, sudah diupayakan gitu ya, dengan diniatkan betul. Pokoknya saya harus begini, dikirnya pertama masih juga nih sulit, maka boleh dibantu dengan riadoh puasa. Jadi riadoh yang lain itu sifatnya membantu, itu yang benar. Riadoh itu dengan riadoh puasa melatih nafsu supaya jangan bermalas-malasan, itu dengan puasa. Puasa itu melatih nafsu, mengendalikan nafsu. Maka bantu dengan puasanya supaya zikirnya, supaya khotamannya, supaya manakibnya itu yang benar. Ini pengen puasanya pengen bisa terbang, ini puasanya pengen bisa menghilang. Jadi sebetulnya ya Bapak Ibu, pengajaran Toriko yang saya tahu ya, sebetulnya mau apapun ada. Karena tahu itu ada satu kitab yang diamanahkan oleh almarhum Aam Cianjur. Oh, ternyata ini rupanya orang Toriko pun, para pengawal Toriko pun sebetulnya banyak juga bekal ini, gitu ya. Jadi
apa ilmu-ilmu macam-macam ada sebetulnya. Jadi toriko itu bukan hanya amal pikir buat amal manakib, bukan itu saja sebetulnya, tapi ada lain yang lain bukan yang pokok, maka tidak diberikan, dan itu berat. Guru kita luar biasa memberikan tuntunan kepada murid, jangan memberatkan, jangan bersusah payah, cukup para kami ini amin, tanggung jawab yang berat-beratnya. Sekarang sudah amalkan saja pikir, karena ini kunci dari semua. Sudah bagaimana luar biasa memberikan tuntunan, kita masih mau memberatkan juga, berberat-berat lagi. Jadi ada mau apa itu ada. Kalaupun kita selalu pengen instan itu pengen terbukti, ada bukti. Sebenarnya kembali kepada kita, asal kita yakin jadi. Cuma ya kita keyakinannya masih jauh, makanya nggak insan. Kan zikir itu supaya kita langsung insan pada Allah. Zikir itu kalau kita insan, hubungannya langsung pada Allah, Allah pun akan berikan kita insan, sebetulnya begitu. Cuma yakin enggak kita? Kita baru yakin kalau kita puasa dulu. Kita yakin kalau kita bertapa dulu. Padahal zikirnya, kuncinya zikir. Jadi kalau mau insan bisa juga sebetulnya ya. Ya, jadi kewaspadaan, karena tadi itu mengingatkan kita di awal setelah para sahabat mendoakan para murid dan yang mengurusi negara, beliau mengingatkan kita dengan berhati-hatilah, berhati-hatilah dalam segala hal. Itu yang pertama wasiat tadi. Karena seberapa kita hebat ilmu, luas ilmu, kalau lemah kewaspadaan celaka dengan ilmunya. Seberapa harta berlimpah, kalau kita tidak waspada akan bagaimana pemanfaatan hartanya, malah kita rugi, malah celaka dengan hartanya. Maka waspada ini penting ya. Jadi hati-hati betul. Jadi jangan karena mentang-mentang kan begini, saya ini sudah dapat mutiaranya, sudah dapat pusakanya, ya udah ini aja gitu ya. Jadi saking ininya lupa nih waspada, lengah jadinya. Nah, jadi iblis ini selalu cari celah bagaimana kita lemah, kita lengah. Ini iblis selalu gitu, nggak nyerah sampai kapan pun, nggak bisa dengan cara begini, cara itu dan seterusnya. Dan oleh karenanya mari kita sama-sama tingkatkan kewaspadaan itu. Jadi saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua, sekarang masanya bahwa kita diatur dengan kepengurusan yang berdasarkan perubahan undang-undang tadi, ada LDP, GFS dan IUL-nya, yang itu semua berbadan hukum, yang semua itu badan otonom dari Pondok Pesantren Srialaya. Kita ikuti aturannya ya. Kalau ini ranahnya LDP, berarti kita sampaikan ke LDP. Kalau ini ranahnya GFS, kita sampaikan ke GFS. Ini Ibu Bella ke Ibu Bella. Nanti antara pimpinan lembaga inilah yang berkoordinasi. Jadi jangan begini, nggak jadi salah sasaran nih. Yang urusan GM dibawa ke LD, yang urusan LD dibawa ke GM. Ini salah alamat. Inilah yang menjadi masalah. Nah itu pun harus dijaga. Tinggal tanya lah, kalau masalah begini kemana ya? Nah tanya aja dulu. Oh ini sana LD. Oh ini GM. Gitu. Jadi itu maksudnya yang mana malah gitunya. Yang kemudian tadi saya sampaikan, sederhana bagi kita berkhidmat adalah kalau kita merasa amal kita masih jauh, masih belum sesuai, belum sungguh-sungguh, cari kemampuan lain yang bisa membuat kita terangkat derajat, dijadikan nilai plus oleh guru kita dan nilai sedekahnya. Nanti lagi dulu nggak tahu sekarang. Dulu itu kalau manakib, saya masih sering melihat gitu ya, waktu kecil itu orang manakib datang sambil bawa karung, sambil bawa macam-macam.
itu ngapain ya nanti kok sambil bawa macam ini. Mereka jawab ingin lagi, ingin ikut lagi. Artinya apa? Ingin berkah berlebih dari manakib, bukan hanya hadirnya kita. Daripada di rumah nggak makan, misalkan gitu ya. Ibaratnya nih sudah bawa, sudah sedekahkan nih manakib. Kalau manakib sudah didoakan, sudah disedekahkan, dimakan ramai-ramai, penilainya berlipat-lipat. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang itu apa? Kalau beras itu kemudian mana bukan, tapi dari sedekah ibu kalau lagi anak makan nasi, kalau bahasa ini termisikan kan, jadi ketika ambil nasi 1 gelas 1 liter mau dipasak itu 1 sendok dipisahkan dimasukin untuk manakib. Begitu saja setiap mau masak nasi terkumpul 1 karung sebulan. Oh begitu, masya Allah. Nilai sedekahnya luar biasa. Kita nggak kerasa itu. Mau masak sendok pisahnya. Mau masak nggak kerasa itu sedekah. Nanti pada saat manakib dibawa karena tenaganya sudah berkurang, umurnya bertambah. Nggak kuat tenaga, akhirnya nggak lagi kelihatan bawa karungnya, tapi bawa uangnya diuangkan. Ini uang hasil karung yang biasa dibawa sedekah. Dan itu keberkahannya berlimpah. Maka untuk cari keberkahan rezeki, coba sedekah, kejar dengan sedekah itu. Sedekah manakib. Begitu ya. Ada sedekah makanan dibawa. Ada rezeki harta berlimpah, sedekahkan, infakkan manakib. Waduh, sampai fadilah sedekah itu orang yang sudah meninggal ingin dihidupkan sesaat minta sama Allah untuk sekedar ingin sedekah, bukan sholat, bukan yang lain. Saking luar biasa fadilah sedekah. Dan sedekah adalah salah satu yang nggak memutus ngalirnya pahala setelah kematian. Tidak ada menurut anhu amalu ilan salatin sedekatin jariah. Salah satunya sedekah. Bersyukur Bapak Ibu yang sudah dengan nikmat bersedekah, sudah ketemu dengan nikmatnya bersedekah, sudah terus mengupayakan sedekah, itu sudah masya Allah luar biasa. Dan upaya kita di dalam mengambilnya pahala tadi sampai sedekah adalah punya anak soleh yang pula yang mendoakan. Salah satu jadikan anak soleh itu adalah, dan ini salah satu upaya melestarikan. Jadi upaya melestarikan jangan dipahami tugas wakil talqin saja dengan talqinnya, tapi tugas kita semua mengamalkan tugas kita semua. Nah, tugas melestarikan apa? Salah satunya kita punya anak berapa? 1 saja kesuliannya mondok, itu salah satu melestarikan. Ya, bersyukur punya anak-anak yang disantrenkan di Surabaya. Jangan diniatkan cari ilmu, cari barokah. Kalau dengan cari barokah ilmu dapat. Kalau tujuan cari ilmu belum tentu barokah. Ya, cari barokahnya, titipkan mondok di Surabaya. Gitu. Kemudian ilmu yang tafa'ubi. Jadi nanti ketika anak sudah dititipkan jadi anak soleh, dia selalu mendoakan Sumailah rali al-babina wa ummahatina, dan setelah selesai di pondok dia dapat ilmu yang dimanfaatkan. Kita dulu pernah mondok lalu diamalkan, itu akan ngalir. Jadi 3 hal yang fadilahnya terus. Nah, mudah-mudahan kita semua di sisa umur kita, mudah-mudahan Allah barokahkan. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh mursyid, pengusahaan sampai sekarang dan seterusnya, sampai nanti Allah melimpahkan misalnya kemusyrikan kepada siapa, wallahu a'lam. Kita jangan terana itu urusannya mursyid. Ya, jadi yang penting kita istiqomahkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terakhir sekali sebelum saya tutup, jaga keseragaman amaliyah. Jaga kemurnian kesuryalayaannya. Jangan begini, surya ini katanya suryalaya, tapi kok ada ininya pertamanya. Nah, berarti ada tambahan yang tidak seragam. Katanya suryalaya, kok zikirnya gini ya? Oh, berarti cara zikirnya beda. Katanya suryalaya, kok di sini manakibnya ada ininya? Berarti
Khawatir nanti kalau itu terjadi kita nggak lagi dapat limpahannya, tak rugi. Jaga itu, kemudian surialaya seperti apa kita lakukan dengan melakukan apa demi apa terjaga keseragaman. Jangan ada fatwa-fatwa lain. Yang penting ini dalam upaya keseragaman, ya. Ya kalau misalnya kita nggak seragam di satu bagian, harus ada alasan. Kalau alasannya memang demi kemaslahatan umat, berarti kita di situ bijaksana. Perlu juga kita bijak, jangan juga dengan cara begitu lalu muncul fitnahnya. Misalnya, saudara bagian duduk, silakan di sini mau duduk silakan, atau nggak duduk pun silakan. Yang penting jangan karena nggak begini nanti nggak ada, nggak begini wah fatwanya macam-macam, jangan. Ya, karena kalau tujuan ada kekhawatiran takut fitnah atau apa, kan nggak boleh ragu. Jadi akhirnya silakan ada satu dua yang berdiri. Misalnya saya kalau di Suralaya pun di Surabaya sendiri, saya coba berdiri saja, nggak apa-apa. Yang lain duduk. Gitu. Karena saya ada khawatir, gitu. Tapi kalau nggak khawatir mah, khawatir takutnya ada tamu datang misalnya. Kan nggak tahu sejarah, nggak tahu gimana kalau orang lain itu kan. Tapi ketika ada satu dua yang berdiri, terjaga fitnahnya, ya. Jadi seperti itu. Terus kayak misalkan kunut, ya. Di Surabaya masih terus kunut, ya kita kunut maghrib. Dan demi terjaga keseragaman sebagaimana Surabaya, itu alasannya. Lalu kita nggak mau kunut lagi, ya silakan, tapi untuk sendiri, jangan difatwakan. Begitu caranya. Termasuk tadi sendiri aja, jangan ngajak-ngajak yang lain, apalagi difatwakan misalnya. Karena ini tidak seragam dengan Surabaya. Saya kalau nggak kunut itu kalau jamaahnya umum, ya. Tapi kalau umumnya para alim ulama nggak paham, saya kunut dia paham, ini kunut nazilah. Tapi kalau awam, orang awam bingung nanti, misalkan kunut subuh, nah, itu pun dijaga, ya. Tapi kalau di tempatnya tempat kita, jamaahnya jamaah ikhwan semua, udah ikuti Surabaya, pakai gitu, ya. Kunut pakai, karena sudah pakai kunut masih. Itu kalau kita nikmati di tempat umum dan seterusnya, itu silakan dalam ranahnya bijaksana, arif dan bijaksana. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.